Stella pergi ke kantor Papa Stefan. Sudah 2 hari ia memikirkan untuk menerima tawaran Stefan. Awalnya ia enggan, tapi ia memikirkan mamanya juga bayi yang ada dalam kandungannya yang pasti memerlukan biaya banyak saat melahirkan nanti. Sekarang ialah tulang punggung untuk mamanya juga anaknya kelak. Stella diantar oleh security menuju ruangan Papa Stefan. "Pagi, Pak." Om," ucap Stella saat memasuki ruang kerja Papa Stefan. "Pagi, Nak." "Oh ya, panggil Papa saja, kamu juga anak Papa." "Papa senang mendengar kamu memanggil Papa. Papa jadi punya seorang putri," jawab Papa. Mata Stella berkaca-kaca mendengarnya. Ia sangat senang karena keluarga mantan suaminya tidak membencinya. "Makasih, Pak." Air matanya pun luruh mengaliri pipinya. Ia tidak bisa menahan haru ini. "Duduklah dulu." Papa membawa Stella duduk di kursi panjang dekat sudut ruang kerjanya. Papa duduk berhadapan dengan meja sebagai pembatasnya. "Makasih, Pak, karena masih baik kepadaku. Padahal aku udah ngecewain Papa juga Mama," ucap Stella lirih. "Sudahlah, Nak, yang lalu jangan diingat lagi. Fokuslah melihat ke depan dan tata masa depanmu." "Makasih, Pak. Jangan menangis lagi. Mulai sekarang hiduplah dengan baik," ucap Papa tersenyum. Kini Stella sangat lega. Ternyata masih banyak orang yang menyayanginya. Ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Ia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di kampus. "Aku lihat-lihat kamu melamun terus dari tadi, Vi. Ada apa? Apa ada masalah?" tanya Anna melihat Via lemas seperti tidak bersemangat. "Gue bosan jomblo terus, Nah. Lo udah merit, pasti prioritas lo sekarang adalah suami lo. Gue kesepian dong," keluhnya cemberut. "Ya udah cari pacar sana, lebih tepatnya cari suami," jawab Anna santai. "Masalahnya mau cari di mana? Kalau aja ada jual online udah gue beli yang paling ganteng." Via tertawa sendiri dengan ucapannya. Anna pun ikut tertawa merasa lucu dengan ucapan Via. "Kemarin gue ketemu sama cowok ganteng. Kurasa dia jodoh gue deh, Nah." Via tersenyum saat membayangkan sosok pria tampan yang menolongnya kemarin. Yang benar saja, baru ketemu udah dikalim jodoh. Anna memutar bola matanya malas, merasa konyol dengan ucapan Via. Tahu deh, Nah, boleh gak ya aku minta ke Tuhan kalau dia aja yang jadi jodoh gue? Kalau dia suami orang gimana?" "Ya, jangan suami orang dong. Pokoknya gue mau dia yang jadi jodoh gue, gak mau yang lain." "Terserah kamu deh." Anna menggeleng tak habis pikir dengan sahabatnya itu. "Oh ya, Nah, kantor suami lo yuk. Siapa tahu aja ada cowok ganteng." "Kantor Mas Stefan?" gumamnya dan Via mengangguk antusias. Anna menautkan alisnya berpikir, dia Noun sebenarnya juga ingin melihat kantor suaminya. "Aku tanya Mas Stefan dulu ya." Anna mengeluarkan ponselnya dan mengirimi pesan. "Assalamualaikum Mas, Mas lagi sibuk gak?" Anna. Tak butuh waktu lama Stefan membalas pesannya. "Waalaikumsalam sayang, Mas gak sibuk kok, kamu lagi apa?" "Stefan, aku lagi nyantai aja berdua sama Via, pelajaran kosong." Anna. "Mau pulang sekarang? Mas akan jemput." Stefan. "Boleh gak aku main ke kantor Mas?" Anna. Tanyanya dengan emot nyengir. "Tentu Hani, Mas senang jika kamu mau ke sini." "Ya udah, Mas akan suruh sopir buat jemput kamu ya." Stefan. "Gak usah Mas, aku bareng Via aja." Anna. "Ya udah Hani, hati-hati ya, Mas tunggu." "Love you." Stefan. "Love you too, Anna." Anna tersenyum sembari menyimpan ponselnya. "Lama amat sih nanya itu doang, Nah." Via merengut kesal karena Anna dari tadi hanya tersenyum mengotak-atik ponselnya, entah apa yang mereka bicarakan melalui pesan.
Syirik aja. Anna tertawa melihat kekesalan Via. Ya udah, kita ke kantor Mas Stefan nanti. Ngapain nanti-nanti, sekarang aja yuk. Via menarik Anna sambil berjalan hingga masuk ke mobilnya. Aku nemuin suami kok kamunya yang semangat sih. Anna menyipitkan matanya. Eits, jangan suudzon ya. Gue cuma mau cari jodoh ke sana. Siapa tahu aja jodoh gue di sana. Via melajukan mobilnya membelah jalanan dengan kecepatan sedang. Tidak perlu waktu lama mereka sampai di kantor Stefan. Anna dan Via turun dari mobil. Anna mendongak melihat gedung yang menjulang tinggi itu sembari tersenyum. Ia merasa terpukau dengan kantor yang dimiliki suaminya cukup besar. Mereka pun masuk ke lobi utama dan bertanya pada satpam di mana ruangannya Stefan. Maaf Pak, permisi, kami mau tanya ruangan Pak Stefan di mana ya? Tanya Anna hormat. Maaf Nona, apakah kalian sudah buat janji? Tanya satpam itu sopan. Sudah Pak, balas Anna. Mari Nona ikuti saya. Satpam itu berjalan menuju resepsionis dan diikuti oleh Anna dan Via. Via berjalan sambil kepalanya meneliti bangunan tersebut. Buk, ada yang mau bertemu dengan Pak Stefan. Satpam menunjuk ke Anna dan Via. Maaf ya Dek, ada keperluan apa kalian kesini? Maaf Pak Stefannya gak bisa diganggu. Tapi kami sudah membuat janji. Balas Anna namun tidak direspon oleh resepsionis itu. Bahkan dia berbicara pada teman sebelahnya tanpa memperdulikan Anna bicara. Hei Mbak, kami sudah membuat janji dengan Pak Stefan. Jika Pak Stefannya tahu kalian tidak sopan begini maka habislah kalian. Via menggerakkan tangannya di leher seperti hendak menyembelih. Hahaha. Emangnya kalian orang penting yang bisa buat bos memecat kami? Kalian hanya bocah yang paling hanya minta sumbangan. Cibir resepsionis itu tertawa. Hani, panggil seseorang membuat Anna dan Via menoleh. Anna tersenyum melihat sang suami datang. Apa katanya tadi? Dua resepsionis itu ternganga serta netranya membola mendengar kalau Stefan memanggil bocah di hadapannya Hani. Stefan berjalan mendekati Anna serta merangkul pinggang Anna, juga memberikan kecupan kilat pada bibir Anna membuat Anna terbelalak merasa malu. Malu dilihatin Mas, keluh Anna dengan wajah memerah. Andre, bereskan resepsionis ini karena sudah berani menghina istriku. Perintahnya pada Andre sambil menatap tajam pada dua resepsionisnya. Bos, maafin kami, tolong jangan pecat kami bos. Ucap mereka memelas. Via, dia masih terpaku melihat seseorang yang ada di sebelah Stefan. Stefan hendak melangkahkan kakinya membawa Anna menuju ruangannya, namun langkah Anna terhenti karena Via. Ia mengernyit melihat Via yang masih berdiri mematung. Via, lamunan Via terhenti kala Anna memukul lengannya. OMG Nah, apa kata gue kan? Jodoh gue ada di sini. Ucapnya senang. Anna mengernyitkan dahi, tidak mengerti siapa yang dimaksud Via sebagai jodohnya. Tuan, kita ketemu lagi. Via mendekati Brian. Ternyata kalau jodoh gak kemana, sambungnya tersenyum pada Brian. Sekarang Anna paham siapa yang dimaksud Via. Ternyata pria yang menolong Via kemarin adalah teman suaminya. Di kantor, Stefan lagi membahas soal proyek yang akan mereka tangani. Besok lo aja duluan ke lokasi. Setelah gue dan Anna selesai fitting baru nyusul. Ucapannya terhenti melihat ponselnya yang di atas meja bergetar menandakan ada notif masuk. Tampil di layar nama sang istri membuatnya langsung melihat. Assalamualaikum Mas, Mas lagi sibuk gak? Anna. Tak butuh waktu lama Stefan membalas pesan Anna. Waalaikumsalam sayang, Mas gak sibuk kok, kamu lagi apa? Stefan. Aku lagi nyantai aja berdua sama Via, pelajaran kosong. Anna.
Mau pulang sekarang? Mas akan jemput, Stefan. Boleh gak aku main ke kantor Mas? Anna tanyanya dengan emot nyengir. Tentu Hani, Mas senang jika kamu mau ke sini. Ya udah, Mas akan suruh sopir buat jemput kamu ya, Stefan. Gak usah Mas, aku bareng Via aja, Anna. Ya udah Hani, hati-hati ya, Mas tunggu. Love you, Stefan. Love you too, Anna. Stefan tersenyum sambil mengotak-atik ponselnya. Andre tahu pasti Anna yang mengirimi pesan hingga membuat bos sekaligus sahabatnya itu seperti orang gila. Bucin lo, ucap Andre meledek. Biarin, kayak lo gak bucin aja sama istri lo, balas Stefan. Tapi gara-gara bos super nyebelin gue gak leluasa bucin sama istri gue sampai gak ada banyak waktu buat istri gue. Hahaha. Stefan tertawa mendengar sindiran dari sahabatnya itu. Oke, nanti gue kasih lo tiket liburan buat honeymoon kedua di Maldives. Stefan menaik turunkan alisnya. Wah, kalau itu mah gue senang. Oke, nanti kita honeymoon bareng, tapi selesaikan semua pekerjaan ini sebelum resepsi gue, hingga seminggu kemudian bisa cuti. Cepat amat seminggu, sebulan dong. Kalau lo mau sebulan juga gak masalah, tapi jangan masuk lagi ke kantor gue. Andre tertawa mendengarnya. Galak amat bos gue. Tok, tok, tok. Suara pintu diketok dari luar. Masuk, titah Stefan dan masuklah sekretarisnya. Maaf Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak, ucapnya. Siapa? Muncullah seseorang dari belakang kemudian masuk ke ruang kerja Stefan. Wajah Stefan dan Andre langsung berubah melihat siapa yang datang. Keluarlah. Perintahnya pada sang sekretaris dan sekretaris itu keluar. Kini tinggallah mereka bertiga di ruangan itu. Suasana di dalam ruangan kerja Stefan berubah sangat dingin mencekam dalam keheningan. Mau apa lo kesini? Tanya Stefan datar. Gue mau minta maaf sama lo. Brian meminta maaf pada Stefan. Apa ada alasan buat gue maafin lo? Gue tahu gue salah, tapi gue sangat mencintai Stella dulu. Dia wanita pertama yang gue cinta, hingga kita melakukan perbuatan terlarang itu. Tapi bukan gue juga yang pertama menyentuhnya. Saat itu gue mau menerima apapun masa lalunya. Gue minta ia untuk jadi kekasih gue, tapi sayangnya dia mencintai lo Steph. Hingga akhirnya gue memutuskan untuk pergi dari negara ini. Gue ikhlaskan dia demi sahabat gue. Saat gue balik lagi ke Indonesia, Stella menemui gue lagi dan entah kenapa kisah dulu terulang kembali karena dia haus akan hasratnya. Ia ingin menyalurkannya karena lo gak mau melakukannya Steph. Stella itu wanita liar dan hyper asteris. Saat itu gue juga kasih penawaran sama dia untuk menikahinya, namun dia tetap tidak mau. Dia hanya menginginkan lo Steph. Maaf. Panjang lebar Brian menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Stefan hanya diam tanpa ekspresi mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Brian. Andre. Dia hanya diam tidak mau menimpali apapun karena itu masalah pribadi mereka berdua. Gue sudah tahu semuanya. Stefan menjawab membuat Brian menoleh menatap Stefan. Saat tahu Stella hamil gue mencari tahu semuanya. Gue juga tahu jika janin di dalam kandungannya bukan anak lo. Tapi sayangnya gue terlambat mengetahuinya. Gue yang bodoh karena buta akan cinta hingga tidak mencari tahu tentangnya. Padahal yang gue rasa selama ini bukan cinta, melainkan obsesi karena mengagumi. Stefan berucap sambil menatap Brian. Apakah lo masih mencintainya? Sambung Stefan. Entahlah Steph. Brian bingung dengan perasaannya. Jika lo mencintainya cobalah terima dia dan keadaannya. Sekarang dia sudah berubah menjadi lebih baik lagi.
Dia butuh seseorang di sisinya yang bisa melindunginya, sambung Stefan. Gue akan menemuinya. Brian tersenyum merasa lega. Jadi apakah lo maafin gue? Tanyanya lagi dan mendapat anggukan dari Stefan. Mereka berdua berpelukan dan Andre pun ikut memeluk mereka. Kini persahabatan mereka bertiga kembali terjalin lagi meski sempat terjadi keretakan. Stefan melihat jam di pergelangan tangannya berpikir mungkin sang istri sudah sampai. Gue mau turun menunggu istri gue, ucap Stefan dan melangkah keluar. Istri? Beo Brian. Dia sudah menikah? Tanya pada Andre. Yups, ucap Andre juga ingin melangkah keluar. Yok ikutin Stefan. Ajak Andre kemudian melangkahkan kaki menyusul Stefan. Kini Andre dan Brian satu lift bersama Stefan. Kau berhutang penjelasan pada gue, Steph, ucap Brian. Biar Andre yang menceritakannya pada lo, ucap Stefan yang bersamaan pintu lift terbuka. Ia melangkahkan kakinya menuju lobi utama dan senyumnya tercetak melihat keberadaan sang istri. Dadanya sesak saat mendengar hinaan untuk sang istri. Hani, panggilnya tersenyum, yang memang sengaja ia memanggil dengan lantang agar semua mendengarnya. Mas, balas Ana tersenyum. Stefan langsung memeluk pinggang Ana serta memberikan kecupan kilat di bibir Ana, membuat wajah Ana memereh karena malu. Ia memerintahkan Andre untuk mengurus receptions yang sudah menghina istrinya. Andre sudah paham apa maksud Stefan. Ia akan menyingkirkan siapa saja yang mengusik orang-orang tercintanya. Via ayo, Ana mengajak Via agar mengikutinya bersama sang suami, tapi Via berdiri terpaku menatap seseorang hingga Ana memukul lengannya barulah ia tersadar. Apa gue bilang kan, Nah, jodoh gue ada di sini, ucap Via semangat. Ana mengernyitkan dahinya bingung siapa yang dimaksud Via sebagai jodohnya. Tuan, akhirnya kita bertemu lagi. Kali jodoh memang gak kemana ya, ucap Via tersenyum lebar. Akhirnya Ana paham siapa yang dimaksud Via. Ternyata yang menolongnya kemarin adalah teman suaminya. Kamu siapa? Tanya Brian datar. Apa kau lupa? Kau menolongku semalam. Oh, Brian hanya beroh ria. Kini mereka semua berada di ruang kerja Stefan. Stefan memesan makan siang untuk mereka semua. Ya elah, ingat ada orang di sini woi, teriak Andre yang melihat Stefan terus berbisik serta senyum-senyum bersama istrinya. Mereka terus sibuk berdua hingga melupakan orang-orang yang ada di sana. Syirik aja Bang Andre, ucap Ana yang membuat tawa Stefan menggelegar. Andre terperangah mendengar ucapan Ana. Pedes amat mulutnya bocil, balas Andre. Aku bukan bocil ya, enak aja bilang bocil. Ana tidak terima dikatakan bocil. Kalau bocil belum bisa membuat bocil Andre, kalau istri gue sangat bisa membuat bocil, timpal Stefan ambigu. Andre dan Brian terbelalak mendengar ucapan absurd Stefan. Via. Dia terus berusaha mendekati Brian, mengajak Brian bicara hingga membuat Brian risih dan jengah. Aku ambilkan makanannya ya, atau mau aku suapin sekalian? Via membawa sesendok makanan ke mulut Brian namun ditolak oleh Brian. Tidak usah, saya bisa sendiri, tolak Brian. Steph, gue permisi dulu. Brian hendak beranjak pergi namun dicegah Stefan. Habiskan dulu makanannya Bri, sebagai perayaan kita udah baikan, ucap Stefan. Mau tak mau Brian pun menurut. Ia makan wali risih dideketin Via. Andre tertawa melihat ekspresi Brian. Ia tahu Brian tidak nyaman dipepet Via seperti itu.